warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Bagaimana sehat, kabar Pak. kalian? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, dari wajah-wajahnya sangat sehat kelihatannya. Ayo Fajar, sebagai ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Baik teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Tadi di WA grup kelas sudah saya bagi tentang LKPD hari ini, modul pembelajaran sama PowerPoint-nya. Sudah dibuka, sudah dipelajari? Sudah Pak, insyaallah. Sudah, okay. Hari ini kita akan belajar tentang komponen yang menyusun pada sistem peredaran darah, mulai dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut. Sudah terlihat anak-anak PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Nanti yang dipelajari adalah komponen darah yang berupa darah, pembuluh darah, dan jantung. Pernah melihat gambar seperti ini? Pernah Pak. Pernah lihat, Pak. Iya, jatuh, Pak. Iya, jatuh. Apakah semua jatuh itu sakit? Sakit, Pak. Sakit Pak. Iya. Ada yang tidak sakit? Ada. Iya, iya, jatuh cinta ya. Iya, jatuh cinta nggih. Iya. Iya. Kira-kira nanti kalau luka seperti ini apa bisa tertutup? Bisa Atau Pak. bagaimana? Bisa. Melalui proses yang namanya apa? Pembekuan darah. Ya. Ya, coba dilihat di LKPD-nya. Di situ ada di kegiatan LKPD 1. Ya, di situ nanti ada 3 kasus. Silakan dilihat dulu. Sudah saya bagi. Sudah? Amelia. Kasus 1 itu tentang pengendara yang mengalami kecelakaan, Pak. Oh ya. Ya, nanti Amelia harus mencari dari literatur, dari modul yang Bapak berikan, dari literatur dari internet tentang jawab tentang persoalan itu. Apa yang transfusi tentang transfusi darah itu ya. Nanti dicari. Untuk ya, terima kasih Amelia. Untuk kasus kedua silakan Fajar. Ya Pak, ini kasus kedua ada Dino Pak yang suka bersepeda angin Pak setiap minggu. Kemudian dia terjatuh Pak karena bergurau dan mengalami luka. Ya silakan dicari jawabannya bagaimana proses penutupan luka itu. Nanti jika ada kesulitan silakan bertanya ke saya. Terima kasih ya Pak. Ya, untuk kasus ketiga tentang nadi, pembuluh nadi, silakan Yunita. Dengar saya? Ya Pak, dengar Pak. Ya, nanti Yunita mempresentasikan kasus yang ketiga. Silakan dicari dulu tentang data-data pendukung untuk menjawab dari ketiga kasus itu. Tapi untuk tagihannya nanti semuanya harus menuliskan itu, kasus 1, kasus 2, kasus 3. Ya, LKPD-nya harus diisi, nanti dijawab rinci, nanti dikumpulkan ke saya setelah pembelajaran ini. Itu nggih? Ya Pak. Ya. Silakan bertanya kalau ada kesulitan ke saya. Yang lain mungkin ada pertanyaan atau kesulitan? Ya. Pak, ini di kasus 1 yang plus itu maksudnya resus ya Pak? Iya betul, resus. Sudah membaca berarti ya di modulnya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Sudah, silakan mengkomunikasikan jawabannya Yunita. Tentang kasus 1 yang lain didengarkan ya. Mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih waktunya. Saya mencoba menjawab dari kasus 1 yang diutarakan di LKPD. Jadi ada pengendara yang golongan darahnya B+, kemudian ada 2 pria golongan darahnya A+ sama O+. Begitu nggih, Pak. Jadi yang bisa memberikan donornya itu yang golongan darah O, Pak. Ya. Amelia, dilanjutkan lagi. Ya. Nggih Amelia. Silakan dilanjutkan Amelia. Ya, golongan terdengar ya Pak? Ya, terdengar.
Ya, jadi golongan darah yang bisa ngasih ke pengendara yang jatuh tadi itu yang golongan darah O atau pria B, Pak. Oh ya, karena alasannya apa, Amelia? Ya, karena golongan darah O itu nggak punya aktinogen, Pak. Jadi dia bisa masuk ke seluruh golongan darah karena dia tidak bisa dikepalkan oleh darah lain. Oh ya, terima kasih Amelia. Ada tambahan dari yang lain? Sama Pak. Oh, sama. Ya, silakan Fajar untuk soal kasus kedua. Ya Pak, kasus kedua itu Dino mengalami luka Pak, kemudian sang terbentuknya benang-benang fibrin Pak. Ya, terima kasih Fajar. Ya, luka Pak dan mengering Pak. Ya, terima kasih Fajar. Berikutnya Yunita kasus ketiga. Saya satu kelompok dengan Yunita, boleh saya? Oh ya, monggo. Ya. Ya. Oke. Untuk kasus ketiga di sini, Tina sedang berolahraga, kemudian menghitung denyutnya. Yang awalnya kan 40 denyutan per menit, kemudian yang setelah olahraga menjadi 50 denyutan per menit. Pembuluh darah yang berdenyut itu adalah pembuluh darah arteri, Pak. Betul ya. Terus, yang poin B. Yang poin B, tuliskan sifat pembuluh darah tersebut. Sifatnya dia elastis, kemudian elastis, kemudian posisinya agak dalam, dan mempunyai cara yang terpengaruhi oleh denyutan kontraksi jantung. Kemudian yang poin ketiga atau C, organ yang mengatur denyutan tersebut adalah jantung. Ya, yang C. Jantung Pak, yang mengatur denyutannya Pak. Terima kasih untuk Tinu. Mungkin benar yang ya Pak, lain ada yang memberikan tanggapan? Iya betul, betul. Terima kasih. Ya. Terima kasih Amelia, Fajar, dan Tinu. Mungkin ada pertanyaan tentang komponen darah untuk materi hari ini? Suara saya Pak, jelas. Boleh Pak. Iya, silakan Fajar. Kalau misalnya lukanya tidak membeku, tidak menutup, lama keringnya darahnya, kira-kira kenapa Pak ya? Saya punya saudara seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, kemungkinan itu enzim trombokinasenya mungkin tidak dibentuk. Biasanya itu disebut penyakit hemofilia. Nanti akan dipelajari di kelas 12 nanti. Oh, begitu Pak ya. Ya, terima kasih Fajar atas pertanyaannya. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Anita. Ya, hari ini kita belajar tentang apa? Ya, belajar mengenai komponen peredaran darah. Ada darah, pembuluh darah, kemudian jantung, kemudian golongan darah, dan juga proses pembekuan darah, Pak. Terima kasih Anita. Hari ini kita memang bisa belajar tentang komponen peredaran darah yang mulai dari darah, tapi fokus di sini adalah darah merah saja, tidak membahas yang lain, soalnya yang lain sudah dibahas di bab 2, bab 3 tentang jaringan tumbuhan. Ada pembuluh darah yang tadi yang sudah disebutkan sama Tino, ada vena sama arteri, dan ada jantung yang sudah disebutkan lagi sebagai organ dalam sistem peredaran darah untuk memompa darah. Ada yang ditanyakan tentang materi hari ini? Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sirkulasi pembuluh darah, bagaimana darah itu beredar dan bagaimana apa saja kelainan dalam sistem peredaran darah. Itu. Jangan lupa nanti setelah ini kalian mengerjakan kuis di Google Form yang sudah saya bagi di WA group tadi. Ya, ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak, Pak. Tidak. Silakan Fajar untuk dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dipersilahkan. Berdoa. Ya. Terima kasih Fajar, semoga kita tetap sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.